Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbagi faidah menjelaskan tentang bagaimana kitab-kitab yang dipakai di pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Nida Salam. Yang pondok pesantren Nida Salam ini adalah pondok pesantren yang tepatnya berada di Wiradesa di Pekalongan, Jawa Tengah, yang diampu oleh Ustadz Al-Fadil Abdul Abbas Tabrani hafizahullah ta'ala, yang beliau itu dari lulusan dari Jamilur Rahman, kemudian di Syekh Ali bin Abi Thalib juga, kemudian lanjut ke Darul Hadis Ma'rib yang diasuh oleh Syekh Abdul Hasan Sulaimani Al-Ma'ribi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Ya, ini ada yang bertanya tentang pondok pesantren kami ini, pondok pesantren yang seperti apa, kitab-kitabnya, pengajarnya siapa saja, manhajnya bagaimana, dan seterusnya. Maka kita ingin menjelaskan, kalau tidak cukup satu majelis, kita akan jelaskan di lain kesempatan. Kita jelaskan agak singkat karena ini kami agak serak suara kami ini. Ya, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan. Yang pertama, sistem kami di sini menggunakan sistem fokus mulazamah. Fokus mulazamah ini sudah sering kami buat video tentang ini, sudah kami share di YouTube banyak. Kemudian sistem mulazamah itu ada dua, diaman, ya. Karena pengajarnya semua di Pondok Pesantren Nida Salam ini semua pengajarnya alumnus Yaman, dari Yaman semuanya. Kita ambil dari metode diaman juga. Tetapi diaman itu secara umum ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode banyak menyelesaikan kitab dengan tidak fokus satu kitab, tidak fokus satu pelajaran, ya. Dan ini di kebanyakan Darul Hadis. Ya, ini kebanyakan Darul Hadis yang ada itu tidak fokus dengan satu kitab. Ya, maknanya thalib itu belajar dengan syekhnya kitab tertentu, kemudian dengan syekh yang lain, dengan guru yang lain, kitab tertentu, ya, kitab yang lain lagi. Terkadang kita itu belajar sampai 4, 5, sampai bahkan 12 pelajaran sehari. Itu di metode Darul Hadis Ma'rib. Atau di selainnya juga sama, di kebanyakan Darul Hadis. Ya, jadi banyak kitab. Yang kedua adalah metode yang dia fokus dengan satu kitab, ya, dengan satu pelajaran, ya, dengan fokus. Dan ini kita terapkan waktu belajar di Markas Tarim Al-Fiqhi, di Markas Tarim. Sebelumnya itu belum ada Markas Tarim Al-Fiqhi, itu belum ada, tetapi kita belajar dari masyayikh, dari Syekh Ali beserta murid-murid beliau yang ada di Tarim. Kemudian apa? Kemudian dari metode tersebut kita ambil metode yang fokus, ya, yang diterapkan di pondok pesantren kami di Nida Salam. Ya, kalau ditanya apa perbedaan metode tersebut, perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama, at-tarkiz, ya, fokus akan berbeda, ya, antara metode yang dia itu banyak pelajarannya sehari dengan yang dia fokusnya pelajarannya hanya satu, itu akan jauh berbeda. Tingkat fokus berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Dari tingkat kematangan, pemahaman kitab, matangnya kita memahami pelajaran, ya, hafalan dan lain-lain. Ya, jadi ketika kita merasakan langsung bahwasanya perbedaannya sangat jauh antara yang fokus dengan yang tidak, maka kita menerapkan sistem yang fokus, ya. Fokus satu pelajaran. Maksudnya satu pelajaran itu bagaimana kita akan belajar misalkan bahasa Arab. Bahasa Arab kita pakai kalau di sini kita Mukhtarat, ya, buku Mukhtarat, buku guru kami Syekhuna Al-Fadil Al-Walid Nur Rafiq Gufran hafizahullah taala, Al-Ustadz Al-Walid. Kita pakai Mukhtarat misalkan. Ya, Mukhtarat ini kalau kita belajar Mukhtarat berarti kita pelajari sampai selesai. Belajar yang lain atau tidak? Tidak. Fokus saja itu. Ya, sehari belajar mungkin sampai 5 kali pertemuan sehari. 4-5 kali pertemuan dengan hafalannya, dengan murajaahnya, dengan ujiannya. Maka setiap fan yang kita ajarkan seperti itu. Belajar
bahasa Arab, kitab dasar, berarti belajar sampai misalkan 3 bulan, ya. Kalau kita mukhtarat 1 bulan, ya, 1 bulan selesai. Maka itu metode yang kami pakai di sini, ya. Dia semacam daurah, tetapi tidak daurah cepat lanjut tanpa ada murojaah, tanpa ada ujian, tidak. Kalau kita ada ujiannya, ada murojaahnya, ada hafalannya, ya, ada mutabaahnya, ya, itu seperti itu. Lanjut lagi kitab selanjutnya, misalkan setelah mukhtarat selesai dianggap lulus, dia naik. Kalau tidak lulus, ulangi lagi mukhtarat, ya, ulangi lagi mukhtaratnya. Tidak masalah, mengulang ilmu itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan, yang sangat diperlukan, dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu zaman dulu dan zaman sekarang. Maka setelah kita menganggap dia itu mampu untuk menguasai mukhtarat ini, mampu mengajarkannya, dan kita tidak hanya mengajarkan teorinya saja, tetapi kita ajarkan prakteknya, ya, terutama ilmu-ilmu praktek, ilmu-ilmu yang butuh penerapan. Kemudian kita ajarkan cara mengajar langsung, cara mengajarnya seperti ini, sehingga selesai kitab itu dia bisa mengajarkan kembali kepada adik kelasnya. Ya, jadi apa? Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan satu kitab tersebut karena fokus tadi, ya, karena fokus. Waktunya tidak begitu lama, kemudian dia fokus, dia bisa matang dengan apa yang dipelajari dan bisa mengajarkannya. Setelah itu dinyatakan lulus, dia lanjut ke kitab selanjutnya. Kita pakai Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Ya, ini pembahasannya hampir kurang lebih dengan mukhtarat, bedanya dia ada tambahan beberapa pembahasan tetapi dengan bahasa Arab. Ya, kita pakai kitab ini karena itu dulu yang kita pakai di waktu kita di pondok pesantren, yang rata-rata pengajar di sini pakai kitab itu juga waktu belajar dulu di pesantrennya. Maka kita pakai kitab itu karena kita sudah maksudnya sudah kita terbiasa dengan kitab tersebut dan kita sudah membuktikan kita bisa mampu untuk baca kitab i'rab dan menerjemahkannya. Ya, jadi kita pelajari kitab Mulakhas kisaran 2 bulanan, ya, sekitar 2 bulan. Ya, kemudian kita selesai kitab tersebut melanjutkannya dengan kitab Qatrun Nada, ya, Qatrun Nada, dan insyaallah ini akan ada ustadz baru yang akan mengampu, Ustadz Abu Ali, beliau muridnya Ustadz Abu Izzi, dari Semarang. Yang kesimpulannya bahwasanya kita fokus, ya, kita fokus. Jadi tidak belajar bahasa juga, fikih juga, akidah juga, enggak. Tidak belajar bahasa, usul fikih, usul hadis, tidak. Ya, fokus kepada satu pelajaran. Dianggap lulus, naik, tidak, ulangi, ya, simple, ya, simple. Ustadz, kenapa saya tidak naik? Ya, kalau mau naik, caranya serius belajar, dihafal, murojaah, persiapan, matangkan, ya. Karena apa? Karena Anda tidak sedang belajar kitab yang lain, ya, fokus dengan satu kitab ini saja. Nah, itu titik perbedaannya dengan kita ketika tidak fokus. Belajar sehari misalkan bahasa, akidah, hadis, ya, besok pelajaran beda lagi, sirah misalkan, ya, belajar tafsir, belajar fikih, ya. Jadi kalau dihitung sepekan bukan hanya 3 itu, sepekan ada 7 bahkan 8 atau lebih, dan itu metode yang lemah, ya, metode yang lemah. Kita tidak perlu tutup-tutupi bahwasanya kita pernah menggunakan metode seperti itu lemah, dan itu kebanyakan metode dipakai di Indonesia. Oleh karenanya rata-rata lemah, ya, rata-rata lemah. Bukan kita merendahkan, tetapi memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu, diakui atau tidak, ya, kita tidak bisa tutup mata. Akhirnya apa? Lemah, ya. Lemah semuanya atau lemah kebanyakannya. Ya, kalau tidak percaya diuji saja. Ya, diuji saja. Yang sudah belajar kita misalkan aqidah wasthiyah atau kitab tauhid, ya, atau kitab aqidah tahawiyah, coba suruh dia ajarkan kitab tersebut tanpa persiapan, bisa atau tidak? Rata-rata tidak bisa. Karena apa? Karena kita memang tahu, kita pernah pelaku, kita pernah ikut metode seperti itu. Ya, jadi ini bukan masalah membandingkan yang sifatnya untuk merendahkan atau yang negatif lainnya, tetapi kita harus memperbaiki manhajiyatut ta'lim, metode untuk mengajar, metode untuk belajar, ya. Metode dahulu dipakai orang sukses, maka kenapa kita tidak tiru? Ya, kenapa kita tidak tiru? Ya, karena apa? Karena agama ini sifatnya meniru saja. Kita meniru yang sudah berjalan, yang sudah diterapkan, yang sudah terbukti sukses. Ya, kalau dalam ilmu dunia
saja kita seperti itu, siapa yang sukses? Ini ada yang sukses di bidang properti, ada yang sukses di bidang ekspor impor, kita ikuti saja jalan dia, caranya. Maka kita akan sukses seperti dia atau minimalnya mendekati dia. Ya, tetapi kalau itu maksudnya itu dalam perkara dunia. Apalagi dalam perkara apa? Perkara belajar ilmu din, belajar ilmu agama yang para ulama sudah menerapkan sistem yang sudah terbukti sukses ya. Ada yang mengatakan ada ulama yang belajar itu sampai banyak pelajaran. Imam An-Nawawi belajar sehari 12 pelajaran. Maka kita katakan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak memulai dengan metode seperti itu. Beliau itu disebutkan dalam biografi beliau mempelajari satu persatu, bahasa dulu, mempelajari Al-Quran dulu, kemudian sudah naik, sudah dia memiliki matang di banyak pondasi ilmu, baru dia mulai mengambil banyak pelajaran, itu sebagai bahan untuk murojaah, bahan untuk mentaqid, mengikat ilmu, ya. Karena apa? Karena waktu singkat beliau lakukan itu, dan Imam An-Nawawi layak untuk melakukan itu karena beliau memiliki kecerdasan yang di luar rata-rata, di atas rata-rata, memiliki semangat di atas rata-rata, kemudian memiliki pondasi ilmu yang di atas rata-rata. Ya. Jadi apa? Jadi bisa diterapkan metode seperti itu kalau kita itu dekat dengan keilmuan Imam An-Nawawi, punya pondasi seperti beliau, punya semangat, punya kecerdasan yang dekat dengan beliau. Silahkan, ya. Kita tidak melarang, ya, silahkan yang mau belajar dengan metode apapun, yang penting kalian belajar. Tetapi itu tadi kita melihat bahwasanya kita menerapkan di sini dengan metode yang fokus karena itu yang pernah kita terapkan, yang hasilnya terlihat jelas perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah manhaj, ya. Ini banyak yang menanyakan manhaj di pondok pesantren Nida Salam itu manhajnya bagaimana. Maka ya perhatikan ya. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Ya, berbeda ya. Kata para ulama berbeda antara manhaj salaf dengan salafi, ya. Seperti bedanya antara Islam dengan kaum muslimin. Ya. Sehingga kita katakan bahwasanya orang yang dia mengaku salaf atau dia mengikuti salaf atau dia mengikuti manhaj salaf tidak maksum dia. Tidak mesti dia itu mewakili, ya, mewakili inilah jalannya salaf seperti si fulan, seperti si alan, atau ulama A atau ulama B. Tidak. Karena mereka semuanya apa? Semuanya mereka bisa benar, bisa salah, ya. Bisa luas ilmunya, bisa kurang ilmunya. Bisa fahamnya benar, bisa fahamnya salah. Ya, bisa sampai ilmu, bisa tidak sampai, dan seterusnya. Seperti kaum muslimin. Kaum muslimin Islam itu tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya, tetapi kaum muslimin ada yang dia benar, ada yang salah, ya. Para ulama mengatakan wajib kita mengikuti manhaj salaf, ya. Perhatikan, yang kita wajib adalah mengikuti manhajnya salaf, ya. Sesuai dengan apa yang kita mampu, ya, yang kita pelajari, ya. Dari hasil pelajaran kita berusaha untuk mengikuti manhaj salaf. Karena kita tidak ketemu dengan Nabi SAW, sahabat, para ulama, dan seterusnya. Maka kita hanya bisa mengandalkan apa yang kita ambil dari para guru, ya. Dari kitab-kitab turat atau dari nukilan-nukilan para ulama. Itu yang bisa kita jalani sekarang. Jadi yang kita berusaha ikuti adalah manhaj salaf. Dan itu bukan pilihan. Sebagaimana orang boleh memilih Islam atau kafir, Nasrani, Yahudi. Tidak boleh orang memilih, ya. Tidak ada cara kecuali kita kalau mau selamat Islam. Pilih selain Islam tidak selamat. Begitu juga manhaj salaf. Ya, tidak ada pilihan. Mau selamat ikuti manhaj salaf, tidak mau selamat jangan ikuti manhaj salaf. Maka apa? Maka itu di pondok kita seperti ini. Maka sebagian orang itu salah paham, ya. Sebagian orang salah paham, dia menilai manhaj salaf itu sesuatu yang sesuatu yang dia itu sangat dipersempit maknanya, ya. Dipersempit maknanya, tidak seperti yang diinginkan para ulama. Al-muhim, ya, bahwasanya itu yang kita ambil dari para guru kita, dari guru-guru kita di Indonesia maupun di luar negeri sana, di Yaman, bahwasanya kita itu berusaha untuk mengikuti jalan salaf. Yang jadi terpenting itu bukan hanya klaim. Yang terpenting itu bukan hanya klaim, tetapi apa? Haqiq wala tad'i. Ya, buktikan, realisasikan, jangan hanya sekedar klaim-klaim saja. Kemudian kita yang selanjutnya, kita itu fokus dengan ilmu.
Kita tidak mau terlalu sibukkan dengan ini, menuding itu, menyalahkan ini, mengklaim ini, ya, membenarkan, menyalahkan itu dan seterusnya. Kita hanya fokus ke menuntut ilmu karena tugas kita, dan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita itu sibuk memperbaiki ibadah kita, kemudian kita sibuk sibuk memviralkan diri kita atau sibuk berharap pengakuan orang lain. Tidak perlu. Kita tidak perlu untuk menyibukkan diri dengan pengakuan orang. Kita sibuk saja belajar, ya, sibuk saja belajar. Ya. Mereka yang menghukumi ini benar, ini salah, ini sesuai dengan manhaj, ini tidak. Dia juga belum tentu Dia juga belum tentu benar. Ya. Dia juga belum tentu benar. Yang kedua, dia bukan ulama yang kebanyakan berbicara seperti itu. Ya. Maka sibuk saja belajar. Ya, jangan terlalu sibuk dengan masalah-masalah uqubat, yaitu nasihat para ulama kita. Jangan terlalu sibuk dengan masalah-masalah menghakimi, karena ada ahlinya, ada para ulama. Kita tidak, bukan bagian kita di situ. Ya, bagian kita itu belajar dan belajar. Ya. Karena apa? Karena kalau semakin banyak yang berbicara, semakin banyak masalah itu. Semakin banyak masalah. Biasanya seperti itu, yang dia itu pandai berbicara, ilmunya kurang. Kemudian yang selanjutnya, kita di sini masalah untuk pelajaran di sini kita fokus dengan 3 ilmu alat. Yang pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah ilmu hadis, yang ketiga adalah ilmu usul fikih. Ya. Ilmu bahasa Arab karena dia pintu, kunci semua ilmu. Ilmu hadis karena dia sumber untuk kita meneliti bagaimana riwayat yang ada. Kemudian ilmu usul fikih agar kita itu bisa memahami cara istidlalnya para ulama, cara argumentasinya para ulama. Kalau kita membahas bahwasanya bahasa Arab kita pakai itu tadi dari kitab Mukhtarat sampai ke kitab Qatrun Nada, kemudian nanti ada pelajaran mustaqil bagi yang mau melanjutkan untuk kitab Alfiyah beserta hifdz. Itu untuk bahasa. Kalau untuk ilmu hadis, ya. Kalau ilmu hadis ini kita pakai kitab Ikmalul Farah yang pertama itu. Ikmalul Farah itu adalah tasjir, ya, bagan-bagan ringkasan khulasah dari ilmu mustalah. Yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Muhaddits Abdul Hasan Sulaimani hafizallahu taala. Ya, beliau salah satu ulama Yaman, ulama hadis masih hidup yang dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Dan dipuji juga oleh Syekh bin Baz dalam kitab beliau, ya, ketika mentakdim kitab Sirajul Wahhaj, yaitu kitab akidah manhaj yang ditulis tangan oleh Syekh Abdul Hasan tentang akidah beliau. Ya, dipuji juga oleh Syekh Muqbil, bahkan dipuji juga oleh Masyayikh Yordan, di antara Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang belum lama baru wafat rahimahullah taala. Dipuji oleh Syekh Jibrin, dipuji juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lainnya. Ya. Kitab beliau itu sangat bagus. Kemudian kita melanjutkan dengan syarah beliau terhadap kitab Manzumah Baiquniyah, yaitu Al-Jawahir As-Sulaimaniyah. Ini kita akan pakai juga untuk belajar mustalah. Ya. Ini kitab yang bagus sekali dari sekian syarah Al-Baiquniyah yang dia itu fokus kepada ilmu yang dibutuhkan untuk mempraktekkan ilmu ini. Karena apa? Karena ilmu hadis itu adalah ilmu yang dibutuhkan praktek, bukan hanya teori. Banyak yang dia belajar ilmu hadis tidak bisa praktek dia. Dia tidak bisa mempraktekkan bagaimana praktek ilmu mustalah, bagaimana praktek takhrijul hadis, bagaimana gambaran jamak turuq, bagaimana menilai perawi, bagaimana menggabungkan antara ikhtilafur ruwah, apa itu madarus sanad, ya, bagaimana menghukumi hadis-hadis mu'allal, ya, bagaimana mengetahui ilal khafiyah dan seterusnya. Itu banyak yang dia tidak bisa menerapkan ilmunya karena tidak dipraktekkan. Ya, hanya sekedar teori dan teori. Tetapi kita di sini tidak. Semua ilmu praktek kita wajib praktek, ya. Bahkan ilmu praktek ini kita akan banyak prakteknya 60-70% dibandingkan teori. Ya. Karena apa? Karena seperti kita menggunakan komputer, ya. Kita baca misalkan satu buku tebal seperti ini, kemudian kita itu baca dari awal sampai akhir
Meskipun kita khatam 10 kali, kalau kita tidak praktekkan, kita akan bingung ketika praktek. Berbeda orang yang dia tidak kursus komputer, tetapi dia hari-hari komputer, dia utak-atik, dia pelajari, dia coba, dia latih, ya. Dia analisa, dia riset, dia coba. Mungkin hanya butuh sampai 3-4 bulan dia itu menguasai, melebihi orang yang belajar tadi di satu kitab tebal seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ilmu praktek itu seperti itu. Ada sedikit titik perbedaan dengan teori saja. Tetapi harus dipelajari dua-duanya. Teori harus mendukung praktek. Praktek tanpa teori tidak bisa. Teori tanpa praktek tidak jalan. Maka kita jalankan dua-duanya. Kemudian yang selanjutnya kita juga belajar dari silsilah ulum hadithiyah yang dikarang oleh Syekh Amr Abdul Mun'im Al-Misri. Ini kita pelajari juga kitab beliau, silsilah beliau itu. Ya, yang kita pelajari ini masalah tahrir qawaid jarh wa ta'dil. Tadi mustalah sudah. Tahrir qawaid jarh wa ta'dil. Kita mustalah tidak sampai tinggi-tinggi ke Alfiyah Al-Iraqi atau Suyuti atau kitab Tadrib Rawi. Yang itu hanya sekedar apa? Bangga-banggaan saja padahal dia tidak bisa praktek, ya. Maksudnya apa? Kalau dia itu memang mau mutakhasis di ilmu itu, silahkan, bagus ya. Tetapi kalau kita belajar teori, kemudian berbangga dengan teori, saya sudah belajar kitab tinggi ini dan itu, nyatanya tidak bisa dipraktekkan, maka apa? Maka itu sama saja membodohi diri sendiri, ya. Jadi kita belajar jangan membodohi diri sendiri, jangan hanya maunya viral, jangan hanya maunya itu diakui orang, tidak. Kita belajar untuk bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain. Ya, jadi tahrir qawaid ilmu jarh wa ta'dil kita pelajari. Dan juga masalah jarh wa ta'dil kita pakai juga kitab Khulasat Ta'sil fi Qawaid al-Jarh wa Ta'dil li Syekh Hatim Arif Al-Auni. Beliau doktor atau profesor sekarang ya. Kemudian kita pelajari juga Taisir Dirasatil Asanid, ya. Bagaimana mempelajari sanad, yang membedakan antara syawahid dan mutaba'at, ya, yang tam dan yang qasir dan seterusnya. Ya, kemudian kalau takhrij kita langsung praktek, ya. Itu nanti langsung kita ajarkan. Jadi itu yang akan kita pakai untuk masalah mustalah. Dan kita akan pakai komputer, ya. Kita tidak punya kitab, uangnya kurang, ya. Pengaruh corona ya. Jadi kita akan menggunakan komputer, kita akan pakai 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama itu Jawami'ul Kalim versi lama, yang kedua Jawami'ul Kalim versi baru, yang ketiga adalah Maktab Syamilah yang terbaru. Ya, kita akan pakai itu, makanya alhamdulillah kita sudah ada donasi untuk komputer. Bagi santri yang baru datang bawa komputer yang antum tidak pakai di rumah, pakai di sini, karena itu akan kita pakai untuk belajar takhrij, ya, belajar untuk menilai perawi, untuk mengetahui bagaimana kriteria hadis sahih dan dhaif, yaitu untuk ilmu hadis. Yang selanjutnya ilmu usul fikih, ya, ilmu usul fikih. Kita usul fikih kita tunda, kita akhirkan setelah kita mempelajari fikih, ya, setelah kita mempelajari fikih, karena ilmu fikih ketika kita pelajari, meskipun kita tidak tahu usul fikihnya, maka itulah yadur, ya, tidak memudaratkan, ya. Kenapa? Kan kita juga tidak bisa ijtihad, ya, kita tidak bisa ijtihad. Jadi ilmu usul fikih itu harus difahami ikhwah, ya, sekalian. Dipelajari sekarang itu bukan untuk ijtihad, tetapi untuk kita mengetahui bagaimana para mujtahid dahulu berijtihad, agar kita nyambung, ya, sulam liwusul ila ijtihadatihim. Ya, agar kita itu tangga menuju bagaimana kita faham cara ijtihad mereka. Bukan untuk kita ijtihad sekarang. Ijtihad zaman sekarang ini apa? Hanya bisa dilakukan jam'un minal ulama, kumpulan para ulama, kemudian dibuat lajnah, ya, yang satu ahli usul, yang satu ahli tafsir, yang satu ahli hadis, ahli bahasa. Tidak seperti sebagian di Indonesia ini yang apa bermudah-mudahan padahal dia itu ya, mohon maaf ini du'afa fil ilm, lemah dalam masalah ilmu. Ya, lemah dalam masalah ilmu. Jadi kita fokus kepada fikihnya dulu. Kita akan tetap pelajari itu usul fikih. Usul fikih yang dipelajari itu kita pelajari di sini 2 kitab. Pertama Al-Waraqat dengan syarah dan hasyiahnya, Hasyiah Al-Mahalli.
Kemudian kitab yang kedua itu kitab Al-Luma', ya, kitab Al-Luma'. Kitabnya Al-Luma' itu karya Syekh Syirazi, ya. Yaitu kita sudah pelajari itu dengan guru kita Syekhuna Syekh Muhammad bin Saud Al-Jadhi. Kita alhamdulillah selesai kitab itu, ya. Tetapi kita lebih fokus kepada pembahasan-pembahasan kitab nanti tambahan dari kitab yang lain yang dia itu fokus kepada praktek, ya, tatbiq, ya. Dan itu akan kita sudah ada kitabnya, ya, belum datang sekarang. Tetapi itu nanti setelah fikih. Jadi kita masuk ke fikih dulu. Ke fikih, ya, fikih di sini. Sebelum masuk fikih itu kita ada madkhal, ya, al-madkhal ilal fiqh, yaitu pintu untuk masuk ke ilmu fikih. Ini kita ambil dari Ta'hil al-Fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama, di antara Dr. Amir Bahjat dan kawan-kawannya. Dia ada tim ini. Ini maksudnya apa? Metode untuk masuk ke dunia fikih, bagaimana aturan mainnya, rambu-rambunya dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ketika kita sudah mempelajari itu, ini kita sudah daurahkan berapa kali, ya. Ini biasanya sampai 8 kali pertemuan untuk menjelaskan kenapa sih kita itu memilih fikih madhab dan kenapa kita memilih di pondok kita ini fikih madhab Syafi'i. Itu akan terjawab dengan dirasa ini dan sudah selesai, ada rekamannya lengkap, ya, ada rekamannya lengkap. Kita akan jelaskan semua kita kupas tuntas dalam masalah umumnya syubhat-syubhat atau apa ini kritikan bagi orang-orang yang tidak menerima bermadhab, ya, semuanya itu. Bagaimana menjawab masalah kenapa kita taklid, kita tidak ikuti kitab dan sunnah, ada jawabannya, ya. Kita sudah preteli semuanya satu persatu. Kenapa kita tidak ikut kitab dan sunnah, kenapa ikut ulama, mereka bisa salah, sudah kita jawab. Bukankah para ulama itu mengatakan kita ikuti hadis sahih, ya, bukan pendapat ulama, itu sudah kita jawab. Kenapa kita tidak ikuti Abu Bakar saja, bukan yang lebih berilmu dibandingkan para ulama, itu sudah kita jawab, ya. Perkataan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Sufyan, Laits dan lain-lain, tapi ambil dari mana aku mengambilnya, yaitu dari dalil. Itu juga kita sudah jawab, semuanya sudah kita jawab, kita jelaskan, dan seputar itu. Ya. Bagaimana kalau bermadzhab nanti fanatisme, itu juga sudah kita jawab. Sudah ada videonya semuanya lengkap, ya. Kita akan buka untuk tahun ajaran baru, kita akan ajarkan lagi, ya. Kita akan siarkan langsung, ya. Kita banyak mengambil istifadah dari kitab At-Tamadhub Dirasah Muqaranah, ya, tatbiqiyah. At-Tamadhub, kitab risalah magister atau doktoral kalau tidak salah. Itu yang dia bagus sekali pembahasannya, ya. Dia mengumpulkan dari lebih 1000 lebih sedikit kitab yang beliau pakai untuk menjelaskan masalah seputar bermadhab dan turunan-turunannya. Ya, kita sudah jelaskan, alhamdulillah kita baca kitab itu bukan hanya sekali, berkali-kali, tetapi kita tidak mengambil semua pembahasan karena pembahasannya panjang sekali, kita ringkas dari kitab itu dan kitab yang lain. Ya, jadi itu yang kita yang jelaskan. Kemudian setelah itu kita mempelajari kitab fikih madzhab Syafi'i. Ya. Kita menggunakan fikih madzhab Syafi'i karena itu yang diwasiatkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Para ulama itu menasihatkan agar kita itu mempelajari fikih madzhab negeri kita agar tidak terjadi banyak perbedaan dan agar kita mudah dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu. Kita kalau ditarim secara umum, ya, kalau ditarim secara umum ini ada, ya, kalau ditarim secara umum ada beberapa kitab yang dipakai, ya. Ada beberapa kitab yang dipakai. Yang pertama itu adalah kitab Risalah Jami'ah, ya. Kalau ditarim dulu kita belajar dan masyayikh di sana, Risalah Jami'ah, kemudian Safinatun Najah, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian Syekh
Kemudian Mukhtasar Kabir Muqaddimah Hadramiyah yang dia dikarang oleh satu ulama yang sama, yaitu Syekh Abdurrahman Bafadl. Kemudian Matan Abi Syuja' beserta syarahnya, Syarah Ibn Qasim. Ya. Kemudian kitab Yaqutun Nafis, Umdatus Salik, kemudian kitab Minhajut Talibin. Kalau di Tarim itu ini 8 yang dipakai ya. Terakhir itu Tanbah At-Tanbih. Ini Syekh Ali Bukir ngajar ini. Jadi apa? Jadi kalau di Tarim cukup waktunya karena banyak masyayikh, banyak ulama. Kita hanya fokus satu pelajaran, ngambil dari masyayikh dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau dulu itu kita bisa mengulang satu kitab sampai berkali-kali ya. Kita bisa belajar sampai 5 kali satu kitab. Bahkan Muqaddimah Hadramiyah kita pelajari sampai 8 kali di sana. Masya Allah, alhamdulillah bisa mengajarkan dengan sangat konsisten, alhamdulillah. Tetapi kalau kita di sini karena kita itu waktunya singkat, kita program hanya 3 tahun, ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang pertama kita pakai itu yang sudah bisa bahasa Arab, kita pakai Muqaddimah Hadramiyah. Ya, Muqaddimah Hadramiyah kita cukup berat untuk yang baru awal, tetapi kita tidak ada pilihan lain. Ya, itu karena kita itu mutor, ya. Ini istilahnya terpaksa menggunakan kitab ini yang meskipun agak berat, tetapi itu intinya sebenarnya bukan kitab, intinya guru, ya, intinya di guru. Jadi ta'lim, belajar agama itu intinya di guru, ya. Kalau guru itu dia bisa mengajarkan dengan metode tertentu, cara mengajarnya mudah, itu akan bisa dipahami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar kitab Muqaddimah Hadramiyah. Ya, yang di hadapan kita ini kitab Muqaddimah Hadramiyah, ini syarah dan dalil. Ya, syarah dan dalil. Ya, yaitu kitab Al-Hadiyatul Mardiyah, syarah dan adillah Muqaddimah Hadramiyah. Kita fokus kita ketika belajar fikih itu, kita fokus ke tasawur masail, penggambaran masalah dulu, ya. Kenapa? Karena al-fiqhu al-fahm. Fikih itu adalah pemahaman, wala fahma illa bitasawur masail. Tidak bisa kita itu paham kecuali dengan gambaran masalah yang utuh dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan musta'mal? Apa maksud para ulama? Kita menjelaskan bahwasanya ini adalah haddul adna, ini adalah haddul ab'ad, ini adalah haddul qurb. Apa yang mereka maksudkan ketika mereka menjelaskan tahaqququl muqtadi? Apa yang mereka maksudkan ketika ini adalah khilaful madhab? Ya, ini adalah khilaf turuqi. Itu apa istilah seperti itu? Maksudnya bagaimana? Ya. Maka itu perlu tasawur, gambaran masalah dulu, ya. Dan ini yang tidak didapatkan ketika belajar selain fikih madhab. Ya, ini yang kurang ketika orang belajar selain fikih madhab. Ya, dari situ akan gambaran masalahnya, pondasi dia akan lemah jadinya. Ya. Kalau ini tidak, kita akan menjelaskan satu persatu, dirinci, dikupas tuntas sampai faham. Ya. Setelah dia faham, selesai satu kitab faham, diujikan per bab. Ya, bab tohara diuji, bab salat diuji, bab puasa diuji, dan seterusnya. Ya. Selesai dia sudah bagus, baru kita kasih dia sanad ilmu, ya, sanad kitab, ya, untuk dia meriwayatkan atau dia mengajar kembali. Ya. Kemudian apa? Kemudian kita pelajari juga nanti masalah dalilnya, karena sebagian orang dia mengatakan apa? Belajar madhab itu tidak ada dalilnya. Ini meskipun tidak butuh dijawab sebenarnya, tidak butuh digubris, karena ucapan orang jahil, orang tidak paham, ya, tetapi kita katakan kita tetap menggunakan fikih madhab dengan dalilnya. Kenapa? Karena agar melatih kita itu menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari dari ilmu alat, ya, dari ilmu usul fikih dan ilmu hadis, ya. Maka ini, dan perhatikan, kita fikih Syafi'i itu termasuk mazhab fikih yang dia khidmatnya sangat luar biasa. Hampir tidak ada kitab yang tidak ada khidmatnya. Mau masalah mukhtasarnya ada, manzumahnya lengkap, syarah ada, kemudian dalilnya ada, ya. Dalilnya ada.
Ya, ini seperti kitab Muqaddimah Hadramiyah ada dalilnya, ya. Kitab khusus ini membahas masalah dalil. Kemudian kitab kedua itu adalah kitab Umdatus Salik, ya. Ini Umdatus Salik kita juga sudah belajar di sana. Alhamdulillah selesai 3 kali. Ini kitab Umdatus Salik ini kita juga akan pelajari dengan dalilnya, ya. Ini judulnya Tanwirul Masalik. Ya. Sebenarnya kita itu hanya sampai kitab Umdatus Salik. Ya. Kita belajar Umdatus Salik. Kita kuatkan di ibadah itu di kitab Muqaddimah. Untuk masalah muamalah kita kuatkan di 2 kitab. Tiga kitab di Umdatus Salik, kemudian di Taqrirat Sadidah di muamalah, kemudian di kitab ketiga adalah kitab Yaqutun Nafis. Tapi kita akan lengkapi pembahasan untuk masalah kitabun nikah dari kitab khusus di nikah itu Zaitunatul Aqah dengan kitab Al-Miftah, ya, yang sudah kita pelajari juga dan masyayikh, dan kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini kita kalau dari awal sampai akhir tidak akan cukup waktunya, karena satu kitab ini saja di Tarim bisa belajar sampai 1,5 tahun paling cepat, ya. 1,5 tahun paling cepat. Ya, itu kalau kita tidak belajar yang lain. Ya, dan kita akan ambil ini pembahasan-pembahasan yang ini. Kecuali bagi santri yang memang dia mau lama di sini, nambah di atas 3 tahun, kita akan buka. Ini memang kita akan target, ya. Kita harus belajar Minhajut Talibin ini sampai selesai. Ya. Yaitu juga ada Ustadz Abdul Hadi, Ustadz itu ada sanad juga untuk kitab ini. Jadi kita ini juga ada dalilnya, ya. Ini juga ada dalilnya. Ini lagi-lagi kita menjawab bahwasanya sebagian orang yang menyangka belajar madhab itu tidak ada dalilnya, itu semua adalah ucapan yang terlalu terburu-buru, ucapan orang-orang tidak terpelajar. Jangan diulangi yang seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita itu faham bahwasanya para ulama lah yang Allah beri tazkiyah untuk kita bertanya masalah agama. Firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlul dzikr, para ulama ahlul ijtihad kalau kalian tidak tahu. Ini tazkiyah. Berarti Allah itu ridha dengan para ulama. Tidak ditakyin siapa ulama di situ, tidak. Siapapun dari ulama yang dia itu adalah para ulama yang hakiki, yang mereka itu adalah mengikuti kitab dan sunnah, yang dia itu berusaha untuk mengikuti hak, ya. Maka itu tazkiyah secara tidak langsung bahwasanya mereka itu berjalan di atas hak. Konsekuensi belajar di atas hak, di atas kebenaran adalah tidak boleh berbicara tanpa ilmu, tidak boleh berbicara tanpa dalil. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita itu mereka semua berbicara dengan dalil semuanya, dengan ilmu. Tidak satu pun dari ucapan mereka kecuali dari ilmu. Kalau ada yang menduga selain itu, maka dia sudah melakukan tuduhan yang keji terhadap para ulama. Kenapa? Karena orang berbicara tanpa ilmu itu menjadikan dia jadi fasik, ya. Bahkan sampai parah, bisa keluar dari Islam kalau orang itu dia berbicara dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tanpa ilmu. Maka ini tuduhan yang sangat keji sekali, ya. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bagus sekali, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya, judul beliau itu sangat cocok sekali dengan isinya, mengangkat celaan, ya, terhadap orang-orang yang mencela para ulama. Maka para ulama faham, kita saja yang baru belajar faham kita itu beragama harus mengikuti dalil, apalagi para ulama, ya, apalagi para ulama. Maka insyaallah kita belajar itu mengikuti metodenya para ulama, mengikuti metodenya para a'immah. Ya, meskipun kita tidak bisa mengikuti mereka, tidak bisa mengikuti 50%-nya bahkan, ya kita ikuti meskipun hanya 2%, meskipun hanya 1%, kita berusaha untuk ikuti jalan mereka. Ya, adapun masalah akidah, ya, itu akidah kita pakai kitab Aqidah Imam Syafi'i. Kemudian kita pelajari kitab-kitab yang dia itu berisikan akidah salaf, seperti kitab Aqidahnya Humaidi, kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, atau kitab Usul Sunnahnya Imam Ahmad, ya. Kitab Aqidah
Ar-Raziyain, ya, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, jadi kitab itu kitab salaf yang akan kita pakai, ya, yang kita akan pakai, ya. Kitab Aqidah Tahawiyah, tetapi kita pakai matan, bukan syarah, ya, matan. Kita akan kasih khulasah dari syarah yang disebutkan para ulama kita, ya. Mungkin itu sedikit yang bisa kita jelaskan tentang bagaimana di pondok kita, pondok pesantren Nidaus Salam yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan menjadikan kita itu ikhwan yang bersaudara, ikhwanan mutaqabilin, ya. Kita bertemu lagi di surga Allah nanti kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berjuang di jalan Allah untuk menegakkan Islam, karena Islam itu akan jaya dengan kita ataupun dengan selain kita. Kita itu tidak perlu saling menjatuhkan atau kita saling iri dengki, saling hasad. Kita itu berjuang, ya. Agama Islam itu bukan milik kita sendiri, tapi semua kita harus berjuang, ya. Orang yang dia ikhlas, orang yang dia itu faham bahwasanya dia ini berjuang untuk agama Allah, dia faham bahwasanya dia butuh bantuan dan dia butuh dukungan genggaman tangan dari saudaranya. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama kita itu perjuangkan agama Islam, syariat Islam di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.